Gua ngerasa gua ngomong kayak gini tiap berapa episode sekali, tapi gua harus ngomong sekali lagi atau dua kali lagi mungkin. Tapi thank you banget guys. Udah nggak terasa tiba-tiba kita udah 90.000 subscriber dan kita lagi dikit udah 100.000 subscriber. Itu thank you. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions. Awit, Anu and Cookie. Di sini kita berdua bakal ngebacain pengalaman, rahasia dan juga confession kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Buat kalian semua yang pengen ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian bisa langsung pencet aja di link yang udah gue sediain di deskripsi video gue, atau enggak di bio Instagram gue yang ini juga udah bisa. Oh ya, ini thank you juga udah 220.000 subscribe follower. Oke lah, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut. Kalian tuh ya sambil nonton intro gua minimal like dulu video gua. Aduh, ini cepet ini gua tungguin cepet. Oke, Bang Nul, gua punya pertanyaan serius. Apakah sebagai laki-laki muslim diizinkan di agama Islam untuk sholat menggunakan sempak perempuan? Bang Nul, salam kenal, nama gua Iwan. Gua umur 21, kuliah jurusan teknik, 4 bersaudara dan bercita-cita ingin menjadi konten kreator seperti Bang Nul. Kebanyakan ngomong lu. Jadi ya gitu sih Bang Nul. Sebelumnya gua mau ngasih tahu aja ke kalian kalau gua itu normal. Cuman emang dari gua umur 14 sampai sekarang khusus sebelum sholat ya, gua tuh kayak suka ganti sempak ke sempak perempuan gitu. Karena udah jadi semacam tradisi aja sih buat gua Bang Nul. Lalu setelah selesai sholat, gue bakal balik lagi pakai sempak gue yang lama. Contohnya sebelum sholat wajib dan sholat maghrib. Terus karena ini lagi bulan Ramadan, gue juga ganti ke sempak perempuan sebelum sholat tahajud dan taraweh. Jadi gimana Bang Nul? 1. Gua Kristen. 2. Lu kenapa kleng? Terkadang kalau gue bener-bener marah, itu bali gue keluar sedikit. Iya kan Buki? Dan di situasi ini tuh gue bukan marah, tapi lebih ke arah frustasi ya. Gue bingung kenapa? Why? Maksud gue tuh kayak, okay, we get it, you're not gay or whatever. Kayak lu gak identify yourself as a woman. Tapi kenapa lu pakai sempak cewek? Gue gak tahu ini boleh atau enggak. Ini di luar ranah gue nonis. Jadi gue biarin penonton yang jawab di komen. Tolong kasih tahu dia guys. Ainul, panggil aja nama aku Tempe. Jadi dulu itu aku pernah makan sambil berak. Posisinya aku kan pulang sekolah Nul. Aku pulang sekolah sekitar jam 3-an lah ya. Di sana aku udah nahan berak dari pagi. Dan karena aku nggak tenang kalau berak di sekolah. Yap, begitulah Nul. Pulangnya aku tahan beberapa menit dulu. Saat itu pas aku tahan aku merasa lapar gitu, tapi sambil pengen berak banget Nul. Ya akhirnya karena aku udah gak tahan, aku pun diam-diam bawa piring dan ambil makanan Nul. Dan pas udah di kamar mandi, aku baru makan makananku sambil berak. Bahkan di situ aku juga kentut Nul. Dan pas makan aku ngerasa itu makanan jadi enak banget. Terus pas selesai makan, mamaku lihat aku bawa piring keluar kamar mandi. Dan yap Nul, aku ketahuan makan di kamar mandi. Tadi lu bilang lu kentut itu kayak lu gak usah kasih tau. Itu gak ada yang nanya, gua gak peduli. Viewers gua gak peduli. Nih monyet gak peduli. Bapakku pun sampai heran Nul. Aku pengen banget makan sambil berak lagi, karena menurutku itu enak sih. Oke, sekian. BTW, aku cewek ya Nul. Ini on aja sih. Maksud gua kayak lu bisa lo boker bentar baru makan. Cuman lu on aja. On. Lagi sekali, on. Cuman perkara kehabisan kuota, cowok gua dan keluarga gua ngira kalau gua udah Oke, sebelumnya gua mau ngasih tahu ini kejadiannya tahun 2023. Gua cewek dan waktu itu gua lagi ngerantau di Solo. Dan di hari itu kebetulan gua lagi berantem yang lumayan besar sama cowok gua. Pokoknya udah kayak lanjutan berantem dari hari-hari sebelumnya gitu Nul. Hari itu gua kehabisan kuota. Pas banget lagi berantem gede sama pacar gua. Dia ngechat gua panjang lebar kayak long text gitulah Nul. Dia kayak minta maaf karena apa gitu. Tapi jujur, seingat gua yang salah sih Nul. Cuman karena gengsi aja jadi dia yang minta maaf. Tapi pas gua baca terus gua mau bales, tiba-tiba bruk, kuota gua habis. Hehehe. Gua mikir kayak ya udahlah nantian aja balesnya. Nggak bakal gimana-gimana kan harusnya. Abis itu karena gua lagi banyak pikiran, gua kayak healing gitu Nul.
Gue healing ke kuburan di Karanganyar, dalam kurung daerah deket Solo gitu. Iya Nul, gue kalau healing sukanya ke kuburan. Dari pas gue tinggal di kampung halaman gue, emang gue kayak gitu orangnya Nul. Healing di kuburan! Di kuburan, lu healing! Di kuburan! Gue nggak boleh ngejudge sih, gue udah kebiasa sama orang-orang aneh. Cuman kalau bukan ngejudge ya ini ya, kalau lu nonton ini, jawab dong. Kenapa? Gue pergi kayak dari jam 9 pagi dan balik sekitar jam 5 atau 6 sorean gitu. Terus tahu-taunya dalam waktu 8 jam gue nggak pegang HP itu, dia udah nangis-nangis di IG story Nul, nge-tag teman-temannya, bilang gua nggak bisa dikontak. Terakhir baca cuma di-read doang. Udah kayak berita orang hilang gitu, sumpah. Kayak bener-bener di mana-mana, dan yang nge-repost tuh kayak minimal ada puluhan Nul. Keluarga gua juga panik banget sampai udah lapor polisi. Cuman katanya harus minimal nunggu 1 kali 24 jam buat pelaporan orang hilang. Puji Tuhan. Gila lu, puji Tuhan. Pas gua akhirnya dapat wifi dan ngehubungin dia, gua malah dimaki-maki sama di-on-onin sama dia. Dia beneran ngira kalau gue atau minimal kayak diculik gitu. Tapi ya jujur gue nggak bisa nyalahin dia juga, karena emang selama pacaran gue agak cegil, hehehehe. Kayak gue pernah ngancem mau lompat dari Monas, cuman perkara dia nggak repost story gue, hehehehe. Too much gak ya Nul? Too much. Gue ketak pala lo. Gimana ya? Gue ngerti sih kalau lu tuh pengen kayak, oh my life, my rules gitu. Iya paham. Tapi lu harus pikirin orang-orang yang peduli sama lu juga. Terutama pacar lu, dan lu ninggalinnya di situasi pas lu berantem besar. Dan lu pernah ada track record yang gak baik. Lu ngancem cowok lu mau lompat dari Monas cuman perkara dia gak repost story-nya. Apalagi kalau berantem besar. Gila lu! Terserah lu ngomong apa, tapi gua di tim cowok lu, Puki di tim cowok lu, subscriber, viewer, follower gua, mereka di tim cowok lu juga, lu sendiri. Nul, gue mau cerita soal gue yang kecanduan nyelipin sempak gue di antara belahan bawah gue sendiri. Ini belahan depan ya, what the fuck. Jadi gue cewek dan ini adalah rutinitas yang gue lakuin setiap hari. Sempak yang gue pakai, bawahnya itu gue selipin di antara miau-miau gue dan di antara pantat gue gitu. Jadinya nyelip gitu di antara belahannya, terus gue kepit gitu celana dalamnya sampai ngerasa enak di gue. Gue ngelakuin ini bisa sampai 3 kali dalam sehari. Tapi hal yang kayak gini sebenarnya wajar gak sih Nul? Gue bingung. Soalnya kan setiap orang pasti pernah ngerasain kecepirit. Kok emang kecepirit ya istilahnya? BTW gue udah ngelakuin hal ini dari kelas 4 SD sampai sekarang. Gitu doang sih cerita dari gue. Makasih udah baca Nul. Menurut lu gimana? Menurut gue, apa monyet gue bisa ngomong apa di sini? Hai Nul, kenalin, panggil aja gue Morin. Gue cewek ya, bukan cowok. Gue bisa dibilang dari dulu adalah anak yang bodoh dan lumayan polos. Ya, nggak ngerti apa-apalah. Pokoknya sampai sini ya, gue itu sekolah kelas 4 atau 5 SD gitu. Di situ gue masih nonton anime. Dan ya udahlah, tadi gue kan bilang gue tuh bodoh, polos, goblok. Santai. Kayak wah, gila. Bisa ya bunga tuh dimakan. Enak tuh kayaknya. Dan akhirnya gue coba buat makan bunga. Sampai sekarang semua jenis bunga yang gue lihat, gue cobain. Kayak melati aja udah gue cobain. Nah, tapi nggak cuma itu doang. Gue juga pernah makan daun yang dibenyek-benyek kasih air keran. Abis itu ada bunganya. Nah, itu gue habisin. Cuman itu bahaya Nul, itu bikin sakit perut. Tapi kalau nanya rasa, jujur lumayan enak. Lu harus cobain sih Nul, recommended. Dan gue juga suka makanin rantai pohon lah. Ranting! Terus rumput juga boleh Nul, pokoknya tumbuhan-tumbuhan gitu. Gue jadi ngerti kenapa banyak binatang adalah herbivora. Ya udah segitu aja Nul. Sekian dan terima gaji. Takutnya. Hai Nul Salken, gua Fitri dalam kurung samaran. Gua dulu pernah lagi nonton video lu di TikTok kan Nul. Terus di samping gua ada temen gua, anggap aja nama dia Tomat. Terus tiba-tiba dia bilang ke gua kayak gini, nih orang cakep banget, gila, tipe gua banget. Terus gua iyain aja lah. Intinya singkat cerita, beberapa bulan kemudian gua diam-diam datang ke rumah temen gua. By the way temen gue ini cewek ya. Terus gue nggak ngeliat dia kan. Terus gue tanya ke ibunya. Kata ibunya dia lagi di kamar. Terus gue dateng dengan alasan pengen ngagetin dia gitu. Ya udah, gue diem-diem ngintip dong dari jendela. Kamarnya tuh kayak ada celah-celah gitu. Dia on banget nutup jendela tapi nggak terlalu ketutup. Nah pas gue lihat Nul, lu tahu gak dia lagi ngapain? Dia lagi pakai video lu di YouTube Nul.
Gua shock, gua langsung bilang ke mamanya gua mau pulang dan akhirnya gua ngejauhin dia Nul, hehe. Udah sih Nul, segitu aja, makasih Nul, love you. Oke, kalau dari gua sendiri, lu udah yang ngomong, lu, gua ngomong. Hai Nul, gue Eva dan gue cewek. Jadi gue bakal ceritain hal bodoh yang pernah gue alamin, yaitu ngolesin darah haid ke muka gue Nul. Dan itu perkara G2G. Jadi G2G itu apa? G2G itu kayak semacam skincare lah. Dan saat itu gue lagi scroll Instagram dan saat itu video G2G muncul dengan produk baru kayak semacam serum gitulah. Dan warnanya kayak merah darah haid gitu Nul. Jadi banyak lah juga orang yang pakai saat itu. Tapi saat itu gue lagi bokek banget, gak ada duit. Dan gue saking cerdasnya gue malah buka celana gue dan dalam keadaan mens. Iya, darahnya gue ambil, terus gue olesin ke muka dan rasanya amis Nul. Dan saat itulah gue baru sadar kalau ini gak bakalan bekerja. Sekian dan terima kasih. Dari 51 episode gue bikinin video kayak gini ya, kayaknya at least ada 2 atau 3 orang yang udah kayak gini di Indonesia. Dan itu tuh backstory-nya berbeda-beda terus. Kali ini juga backstory-nya gara-gara cuma mau pakai serum yang merah itu. Gua tahu itu apa maksudnya. Itu serum eksfoliasi kan. Nggak gitu cara pakainya. Kocak, itu AHBHA. Lu sama Puki masih pinteran Puki anjing. Monyet aja lebih pinter dari lu. Ya nggak Ki? Hai Nul, gua tuh suka koleksi mainan gitu kayak Barbie, boneka, Lego dan sebagainya. Dan setiap malam sebelum gua tidur, gua selalu membayangkan mainan gua tuh hidup dan beraktivitas layaknya manusia seperti kita Nul. Emang agak aneh, tapi akhirnya pada suatu hari gue susun beberapa mainan kesayangan gue dan gue ajak tidur bareng di malam hari. Dan di sana gue berharap gue bisa ngelihat mereka bergerak dan beraktivitas seperti kita Nul. Siapa tahu aja kan mereka diam-diam buka usaha tanpa sepengetahuan gue dan berencana untuk kabur dari rumah gue. Terus nanti gue kesepian lagi. Tapi semakin gue lakuin tiap malam kok mainan gue nggak ada yang gerak-gerak ya Nul. Menurut lu mereka malu kah karena tidur sama gue? Dan juga menurut lu itu aneh gak Nul? Atau lu juga percaya sama teori gua ini? Lu pernah nonton film namanya Toy Story gak? Ada 1, 2, dan 3. Kalau belum, coba lu nonton. Terus kalau udah nonton, kepala lu bakal wah. Ngomong-ngomong tentang mainan hidup, Puki gak termasuk ya. Dia itu bukan mainan. Dia ini saudara, anak, teman. Dan dia emang hidup. Hai Nul, gue cewek, panggil aja gue Lily. Jadi gini, gue itu suka banget sama hal-hal yang berbau luar angkasa atau galaksi. Mau itu tentang teori ataupun fakta tentang galaksi, gue suka itu. Dan itu termasuk planet-planet tata surya kita ini Nul. Dan kayaknya gue suka atau ngekerasin Jupiter deh. Dan juga Uranus deh. Soalnya Jupiter tuh salah satu alasan terbesar sebuah asteroid gak jadi nabrak bumi dan ketarik sama gravitasinya. Dia kayak rela kenain dirinya sendiri. Saat bumi dulu masih panas dan belum ada kehidupan, Jupiter ngebuat planet Theia nabrak bumi, sehingga muncullah sahabat bumi, yaitu bulan. Vibes-nya tuh kayak Jupiter tuh green flag boyfriend banget loh. Kayak namanya cakep pula juga. Selain Jupiter, gue juga suka Saturnus sama Neptunus. They are the biggest. Hear me out Nul. Oh my god, you're crazy. Ya gitulah Nul, pokoknya wajar aja kan ya. Soalnya kan planet itu sesuai dengan hukum fisika dan gue cuman ketarik aja. Lu terlalu pinter buat gue. Jadi kayak lu tuh romantically attracted sama planet tata surya. Oke. Hai Nul, nama aku Alin. Aku tahu ini bakal terdengar crazy, tapi aku harus jujur. Aku bisa ngobrol sama lampu merah di perempatan. Ini mah lu gila beneran. Gak tahu sih sejak kapan, tapi setiap kali aku berdiri di depan lalu lintas, aku dengar suara kecil yang kayak ngomong, "Jangan jalan dulu, ntar ketabrak." Itu suara lu sendiri. Awalnya aku kira itu cuma suara hati, tapi semakin lama aku sadar kalau sebenarnya lampu merah itu mereka hidup. Terkadang kalau aku lagi sedih, lampu hijau bakal bertahan lebih lama buat kasih aku waktu buat mikirin kehidupan. Aku bahkan punya lampu lalu lintas favorit di Jakarta. Aku kasih dia namanya Kevin Probolinggo karena dia memiliki logat Jawa Timur. Lu gila. Lampu merah di Jakarta, tapi logatnya Jatim. Lu sinting. Jadi kalau kalian pernah lihat ada cewek ngomong sendirian di lampu merah di Kemayoran,
Aku nggak gila guys, aku cuman lagi ngobrol sama Kevin. Alen, gue punya ide nih Alen, hear me out Alen. Nah, gini, ketimbang lu ngobrol sama lampu lalu lintas yang namanya Kevin Probolinggo yang somehow punya logat Jawa Timur tapi besarnya di Kemayoran Jakarta, gimana kalau lu ngomongnya sama psikolog? Oke deh, selesai juga cerita kita pada hari ini teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Terima kasih kalian semua yang bener-bener udah nonton sampai di titik ini. Dan buat kalian semua yang bener-bener udah nonton sampai habis, boleh dong coba buat komen Jupiter. Karena dengan begitu, gue bisa tahu kira-kira siapa aja sih yang bener-bener suka nontonin gue dan Puki sampai habis. Terima kasih semuanya, sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.